Topik yang akan saya bawakan pada pagi hari ini adalah ciri khas hamba Kristus yang sejati, yang terambil dari 1 Petrus 2 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-17. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkamkan kepicikan orang-orang yang bodoh. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja. Saudara, saat pertandingan Piala Dunia tahun 2018, kesebelasan Jepang berhasil mengalahkan tim Kolombia dengan skor 2-1. Biasanya para supporter kalau sudah pertandingan selesai, mereka pulang meninggalkan stadion dalam keadaan kotor, penuh dengan sampah, baik itu sampah makanan, botol plastik, pembungkus makanan maupun sampah-sampah lainnya. Namun, tim kesebelasan atau tim supporter dari kesebelasan Jepang ini saudara memiliki kebiasaan yang lain. Kenapa? Karena pada hari itu dengan menggunakan kantong yang besar, mereka berjalan ke semua tempat duduk, memungut sampah-sampah yang ada di stadion itu. Sehingga membuat stadion itu sama bersihnya seperti ketika penonton belum berdatangan. Dan ternyata ini bukan pertama kalinya mereka lakukan. Di Piala Dunia tahun 2014 di Brasil, mereka juga telah melakukan hal yang sama. Dan hebatnya saudara, aksi ini menjadi inspirasi bagi para supporter negara lain. Dan bukan hanya para supporternya, tapi para pemainnya pun tidak kalah hebatnya. Para pemain sepak bola Jepang, mereka selalu meninggalkan ruang ganti pakaian dalam keadaan bersih. Tidak pernah ada sampah sedikit pun. Dan tradisi ini mengundang perhatian dunia. Banyak media meliput aksi mereka dan banyak orang memuji mereka. Saudara, para supporter dan para pemain tim kesebelasan Jepang, mereka melakukan yang tidak seharusnya mereka lakukan, yaitu melayani dengan sukarela. Padahal mereka belum tentu semuanya orang Kristen. Mungkin hanya sebagian saja mereka Kristen. Sebagai orang yang non-Kristen, mereka bisa menunjukkan sikap sebagai hamba yang melayani dengan sukarela. Apalagi kita yang sudah ditebus oleh Kristus dan diberikan status sebagai hamba, tentunya harus bisa melakukan melebihi orang-orang dunia. Dan inilah saudara yang diinginkan oleh Petrus kepada orang-orang Kristen di abad pertama. Bahwa di tengah-tengah penderitaan dan kesulitan yang mereka hadapi, justru mereka harus menunjukkan sikap dan praktek sebagai hamba Kristus yang sejati. Dan hari ini kita mau belajar bagaimana menjadi hamba Kristus yang sejati. Apa saja ciri-cirinya? Pertama, memiliki cara hidup yang baik.
Di dalam ayat ke-12, Petrus dengan tegas mengatakan kepada orang-orang Kristen sebagai pendatang untuk memiliki cara hidup yang baik. Konteksnya, sebagai pendatang, mereka tidak disambut baik oleh masyarakat setempat. Bahkan mereka difitnah dan ditindas. Dan ada yang bekerja sebagai hamba diperlakukan semena-mena oleh tuannya. Dan dalam keadaan tertekan, Petrus tidak memberikan nasihat yang memberi pengharapan tentang masa depan yang lebih baik. Tapi justru Petrus meminta mereka untuk memiliki cara hidup yang baik. Dan cara hidup yang baik di sini adalah kebaikan yang sesuai dengan firman Tuhan yang mencakup semua aspek kehidupan. Dan cara hidup yang baik tidak sama dengan orang-orang kafir, tidak sama dengan orang-orang dunia, tapi harus berbeda. Dan berbeda di sini saudara artinya bukan aneh, tapi berbeda di sini artinya ada standar yang melebihi orang-orang dunia. Dan inilah sebuah nilai kekristenan yang sangat tinggi, bahwa sebagai hamba Kristus kita harus berbeda dari hamba dunia yang transaksional. Kalau hamba dunia saudara, kamu baik sama saya baik sama kamu. Kamu tolong saya tolong kamu. Tapi Petrus memberikan sesuatu yang berbeda. Dia memberikan sesuatu yang melampaui sikap atau praktek yang normal, yaitu mengasihi musuh, membalas kejahatan dengan kebaikan. Orang tampar pipi kiri, kamu kasih pipi kanan. Dan inilah standar Alkitab. Berarti saudara, kebaikan menurut standar Alkitab adalah lebih dari ukuran dunia. Kadang kita sering menurunkan standar. Orang normal kita bilang orangnya baik. Contohnya, orang yang tiap hari Minggu ke gereja, yang memberikan perpuluhan, yang melayani, kita bilang dia tuh orangnya baik loh. Padahal saudara, sebagai orang Kristen itu adalah hal yang normal. Normal gak orang Kristen tiap hari Minggu ke gereja? Normal gak orang Kristen memberikan perpuluhan? Normal gak orang Kristen melayani? Kalau saudara mengasihi, orang yang mengasihi saudara itu normal. Tapi kalau saudara mengasihi orang yang tidak mengasihi saudara, membenci orang atau saudara mengampuni orang yang membenci saudara dan yang menolong orang yang berbuat jahat kepada saudara, itu di atas normal. Contohnya, mantan Presiden Afrika Selatan, Nelson Mandela. Dia pernah dipenjara selama 27 tahun oleh lawan politiknya sebelum dia jadi presiden. Dan di dalam penjara itu saudara, dia disiksa oleh seorang sipir penjara. Bahkan dia pernah disiksa dengan cara digantung terbalik dan dikencingin. Kalau saudara dan saya, itu terjadi pada saudara dan saya, apa yang akan saudara katakan? Ntar lo ya, tiba waktunya gue siksa lebih berat lagi. Itu kalau saudara dan saya. Tapi Mandela berbeda. Ketika dia dibebaskan dari penjara dan terpilih sebagai Presiden Afrika Selatan, dia meminta ajudannya untuk mencari sipir penjara tersebut. Setelah ditemukan sipir penjara tersebut sangat ketakutan. Dia berpikir Mandela pasti akan balas dendam. Mandela pasti akan menghukumnya. Tapi apa yang terjadi saudara? Ketika dia bertemu dengan sipir penjara tersebut, Mandela memeluk sipir tersebut dan berkata, "Aku
mengampunimu. Ternyata Mandela menunjukkan kasih di atas normal. Dia seorang Kristen. Dan saya percaya kasih Kristus ada di dalam hati Mandela. Dan dia telah menunjukkan sikap hidup yang baik sesuai standar Alkitab. Dan inilah sikap sebagai hamba Kristus yang sejati. Apakah hari ini saudara bisa disebut sebagai hamba Kristus yang sejati? Hamba yang memiliki kebaikan di atas normal. Sebab orang Kristen pun bisa digoda untuk melakukan kejahatan yang lebih buruk dari orang dunia. Contohnya, di bulan Juli pada tahun 2016, publik Kanada dihebohkan dengan ditangkapnya seorang pastor yang bernama Romo Amersaka atas tuduhan menggelapkan uang jemaat sebesar 400.000 US dollar setara dengan 5,2 miliar untuk berjudi. Dan uang ini saudara sebenarnya adalah hasil penggalangan dana untuk membantu para pengungsi asal Suriah. Dan kejanggalan ini pertama kalinya ditemukan oleh Uskup Immanuel Saleta ketika dia memeriksa pembukuan hasil penggalangan dana. Lalu uskup tersebut meminta klarifikasi kepada Romo Amersaka. Dan Romo Amersaka mengakuinya. Dan dia tidak menyangkal bahwa dia telah memakai uang jemaat untuk berjudi di kasino. Saudara, jangan meniru seperti itu. Itu bukan saja tidak memiliki kebaikan menurut standar Alkitab, tapi justru melakukan kejahatan yang sama dengan dunia, bahkan lebih buruk dari dunia. Apa yang saudara hadapi selama ini? Godaan apa? Cobaan apa? Apakah ada godaan untuk berbuat jahat seperti orang-orang dunia atau mungkin lebih dari orang-orang dunia? Bagaimana saudara meresponinya? Ingat, kalau saudara hamba Kristus yang sejati, kalau saudara sungguh-sungguh sudah ditebus, seharusnya memiliki cara hidup yang baik sesuai dengan firman Tuhan. Poin yang kedua, memiliki ketaatan kepada Kristus. Saudara, hubungan kita dengan Allah itu adalah sebagai Bapa dan anak setelah kita diselamatkan oleh Kristus. Tapi bukan saja hubungan sebagai Bapa dan anak, tapi juga sebagai hubungannya sebagai hamba dan tuan. Dan ungkapan tunduk karena Allah di ayat ke-13 menunjuk kepada hubungan kita dengan Kristus, yaitu sebagai tuan dan hamba. Kristus sebagai tuan dan kita adalah hamba. Tapi kini Kristus sudah naik ke surga. Kita sudah tidak lihat dia lagi. Lalu ketaatan kita kepada Kristus wujudnya apa? Saudara, wakil Kristus di muka bumi ini ada 3. Yaitu orang tua, gereja, dan pemerintah. Orang tua dalam hubungan keluarga yang mendidik kita di dalam pendidikan keluarga, gereja dalam hubungan keluarga rohani yang mendidik kita dalam pendidikan rohani, dan pemerintah yaitu dalam aspek sosial, politik, dan hukum untuk menegakkan keadilan dan kebenaran di dalam masyarakat. Dan dalam konteks surat ini, Petrus lebih menekankan soal mentaati kepada Kristus dalam hubungan dengan mentaati kepada pemerintah. Baik itu kepada raja maupun
kepada wali-wali yang diutus untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Tapi yang menjadi persoalannya atau pertanyaannya adalah pemerintahan lokal yang ada pada saat itu adalah pemerintahan yang kafir, pemerintahan yang tidak adil, pemerintahan yang berbuat jahat. Kaisar dianggap sebagai wakil Tuhan, padahal kaisar bukan wakil Tuhan dan dia mau menyaingi Kristus. Haruskah orang Kristen taat? Jawabannya iya. Selama tidak membuat iman kita menyangkal kepada Kristus dan tidak melawan kebenaran firman Tuhan. Nah, kalau orang Kristen mentaati hukum, maka tidak ada celah mereka mau menyerang atau menyalahkan orang Kristen. Jadi, firman Tuhan adalah ukuran di dalam iman, moral, etika, dan kehidupan sehari-hari dalam semua aspek kehidupan. Saya baca sebuah cerita. Diana dan Jack bersahabat dari SMA sampai di perguruan tinggi. Diana mempunyai perasaan yang khusus kepada Jack. Tapi Diana tidak berani mengungkapkannya kepada Jack. Dia takut ditolak dan takut membuat persahabatan mereka berantakan. Setelah lulus kuliah, Jack melanjutkan studi ke luar negeri dan Diana bekerja. Selama 5 tahun mereka berpisah, mereka tetap berhubungan lewat telepon dan email. Tiba-tiba, Jack berhenti memberi kabar kepada Diana. Selama 2 tahun, Jack tidak menghubungi Diana. Jack menghilang. Dan ini membuat Diana cemas dan khawatir. Tapi Diana tetap yakin kalau Jack akan kembali kepadanya. Dan mimpi Diana menjadi kenyataan. Akhirnya Jack menghubungi Diana kembali. Dan Jack minta Diana untuk menjemputnya di bandara. Diana sangat bahagia. Dan dia merasa inilah waktunya Jack datang untuknya. Saat dia menunggu kedatangan Jack, tiba-tiba pundak Diana ditepuk oleh seseorang. Dan orang ini adalah seorang gadis yang cantik, putih, tinggi, berbadan seksi, dan berbaju ketat. Kamu Diana ya? Kenalkan, saya Jacqueline. Saya mau memberitahukan kepada kamu, kamu tidak akan lagi bertemu dengan Jack. Jack tidak akan pernah kembali lagi. Lupakanlah Jack. Mendengar itu, Diana kaget, mukanya pucat dan menangis. Apa? Kenapa dengan Jack? Ada apa dengan Jack? Katakan kepadaku apa yang terjadi dengan Jack. Tiba-tiba gadis itu memeluk Diana. Lalu dia katakan, Diana, jangan menangis. Ini aku Jack, sudah berubah jadi Jacqueline. Diana, dapatkah engkau menerima aku sebagaimana adanya? Tiba-tiba gedubrak, Diana pingsan. Saya membayangkan kalau itu terjadi kepada saya, saudara. Saya juga pasti pingsan. Saudara, Jack yang transgender, yang berubah kelamin menjadi Jacqueline. Tentu bagi orang dunia ini adalah hal yang biasa pada zaman ini khususnya. Tapi bagi orang Kristen ini jelas bertentangan dengan firman Tuhan. Saudara, sebagai orang Kristen
setiap hari kita diperhadapkan untuk memilih Kristus dan firman-Nya atau memilih dunia dengan segala daya tariknya. Seolah-olah kita berada di persimpangan jalan. Saya tidak tahu apa yang saudara alami. Mungkin dalam pekerjaan, mungkin di dalam keluarga, di dalam bisnis. Kita diminta untuk memilih mengikuti dunia atau berpegang teguh kepada firman Tuhan. Sebagai hamba Kristus yang sejati, tidak ada pilihan lagi, tidak ada pilihan lain saudara, selain hanya memilih Kristus dan kebenarannya. Saudara, godaan apa atau cobaan apa yang saudara alami selama ini? Hanya saudara yang tahu. Berdoalah supaya Tuhan memberikan kekuatan dan kemampuan untuk memakai free will saudara dengan baik dan benar sesuai dengan firman Tuhan. Yang ketiga, memiliki kemerdekaan spiritual. Dalam ayat yang ke-16 saudara, istilah hiduplah sebagai orang merdeka itu bukan menunjuk kepada kemerdekaan secara fisik yang diperjuangkan manusia pada umumnya. Misalnya kemerdekaan dari kolonialisme, kemerdekaan dari penjajahan seperti yang saat ini sedang dilakukan oleh rakyat Ukraina terhadap penjajahan Rusia. Bukan itu. Tapi yang dimaksudkan kemerdekaan di sini adalah kemerdekaan secara spiritual, yaitu merdeka dari ikatan dosa yang dilakukan Yesus Kristus bagi kita di atas kayu salib. Dan sebagai orang Kristen, seharusnya lah kita tidak takut lagi terhadap maut, karena kita sudah dimerdekakan dan kita memiliki kemampuan untuk melawan dosa, melawan godaan dunia, dan melawan serangan iblis. Sebab Kristus telah memberikan kemampuan itu. Dan dalam konteks ini saudara, Petrus pada abad pertama meminta mereka, yaitu orang yang sudah menjadi Kristen atau orang yang sudah merdeka dari Kristus, jangan menggunakan kemerdekaan untuk melakukan kejahatan. Tapi karena sudah diampuni, seharusnya kita menjauhi kejahatan, mengasihi sesama manusia, dan menghormati raja. Dan inilah ciri hamba Kristus yang sejati, yang menggunakan kemerdekaan secara spiritual untuk melaksanakan kebenaran sesuai firman Tuhan. George Mueller, saudara, adalah seorang misionaris Kristen. Dia dilahirkan di Jerman pada tahun 1805. Sejak kecil, saudara, dia bertumbuh menjadi anak yang sangat nakal. Di usianya yang masih remaja, dia sudah terlibat dengan berbagai tindakan asusila dan mabuk-mabukan. Bahkan ibunya meninggal pada saat dia sedang main judi dengan teman-temannya dan mabuk-mabukan dengan teman-temannya. Lalu ayahnya memasukkan dia di pendidikan teologi di Universitas Halle, di mana pada zaman itu jabatan rohaniawan itu diincar orang karena dapat menghasilkan gaji yang besar, apalagi kalau direkrut oleh gereja milik pemerintah. Dan pada saat dia bersekolah di Universitas Halle inilah, dia bertemu dengan seorang rekan yang mengajaknya ke persekutuan doa. Dan di persekutuan doa inilah dia bertobat. Dan semenjak dia bertobat, hidupnya berubah. Dia meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk dan mempersembahkan hidupnya menjadi seorang misionaris. Pada usia 25 tahun, George Mueller menikah dengan seorang gadis yang bernama Mary Groves.
Dan mereka pindah dari Jerman ke Inggris untuk mengembalakan sebuah gereja yang beranggotakan 18 orang. Dan berjalannya waktu, George Mueller rindu untuk mendirikan rumah yatim piatu untuk menampung anak-anak terlantar. Dan untuk mendirikan sebuah rumah yatim piatu dibutuhkan uang sebesar 1.000 pound sterling. Sebuah jumlah yang sangat besar pada tahun 1800-an. Dan ini dimulai dari temannya yang memberikan uang 10 shilling. Sejumlah, dan jumlah ini saudara sangat kecil. Tapi George Mueller tidak pernah mengeluh. Tetap mengucap syukur kepada Bapa dan berkata, inilah benih dari imannya. Dan tidak lama kemudian saudara, beberapa waktu kemudian, bantuan datang kepadanya. Ada yang memberikan bantuan lemari, kasur, tempat tidur, sendok, garpu, gelas, sampai semua kebutuhan terpenuhi. Dan inilah yang membuat George Mueller yakin atas pemeliharaan Tuhan bagi kebutuhannya. Dan dia melihat banyak mujizat-mujizat terjadi dalam hidupnya yang Tuhan buat. Seperti dia sering mengalami, dia banyak menerima bantuan makanan pada saat rumah yatim piatu yang dipimpinnya sudah kehabisan makanan sama sekali. Padahal dia tidak pernah meminta bantuan. Dan bantuan itu datang hanya beberapa jam sebelum waktu makan malam untuk anak-anak yatim piatu. Dan inilah yang membuat iman George Mueller semakin kuat. Dan di usianya yang ke-92 tahun, George Mueller meninggal dunia. Dan selama hidupnya, dia telah mendirikan 4 rumah yatim piatu, dan dia juga terlibat di dalam menyokong 189 pekabar Injil di berbagai belahan dunia, menyokong dana dari kira-kira 100 sekolah dengan jumlah murid sebanyak 9.000 orang, dan menyebarkan traktat sebanyak 4 juta ekslempar untuk pemberitaan Injil setiap tahun. George Mueller yang sudah dimerdekakan secara spiritual oleh Kristus telah mewujudkan hidupnya menjadi hamba Kristus yang sejati. Ia menjadi berkat yang nyata bagi orang lain, yang memenangkan jiwa, yang mengabarkan Injil, bahkan mempersembahkan hidupnya, seumur hidupnya menjadi seorang misionaris yang memuliakan Bapa di surga. Izinkan saya bertanya, apakah saudara sudah dimerdekakan secara spiritual? Kalau belum, mintalah kepada Tuhan Yesus agar saudara dimerdekakan dari belenggu dosa, dari belenggu kejahatan, maupun dari ikatan-ikatan spiritual lainnya, agar hidup saudara baik dan benar di hadapan Tuhan. Tapi kalau saudara sudah dimerdekakan secara spiritual oleh Kristus, yang menjadi pertanyaannya, saudara sejati atau tidak? Jika saudara hamba Kristus yang sejati, pasti ada buahnya seperti George Mueller. Mari saudara, mulai hari ini kita sama-sama bertekad menjadi hamba Kristus yang sejati, yang mengasihi manusia, mengasihi sesama manusia, melayani Kristus dengan melayani sesama, dan memuliakan Tuhan. Sampai kita bertemu dengan Tuhan muka dengan muka. Amin. Yesus Tuhan, sungguh Kau Allah yang baik. Yesus Tuhan, kasih-Mu sungguh sempurna. Kau beri
bebaskan jiwaku, ku dijadikan ciptaan baru. Yesus Tuhan, sungguh Kau Allah yang baik. Yesus Tuhan, kasih-Mu sungguh sempurna. Kau berikan hidup-Mu, Kau bebaskan jiwaku, ku dijadikan ciptaan baru. Ku bersyukur untuk kasih-Mu Tuhan, ku mau hidup benar bagi-Mu Tuhan, ku mau melayani pekerjaan-Mu Tuhan, ku mau jadi hamba Kristus yang setia. Yesus Tuhan, sungguh Kau Allah yang baik. Yesus Tuhan, kasih-Mu sungguh sempurna. Kau berikan hidup-Mu, Kau bebaskan jiwaku, ku dijadikan ciptaan baru. Ku bersyukur untuk kasih-Mu Tuhan, ku mau hidup benar bagi-Mu Tuhan, ku mau melayani pekerjaan-Mu Tuhan, ku mau jadi hamba Kristus yang setia. Ku mau bersyukur, ku bersyukur untuk kasih-Mu Tuhan, ku mau hidup benar bagi-Mu Tuhan, ku mau melayani pekerjaan-Mu Tuhan, ku mau jadi hamba Kristus yang setia. Mari saudara-saudara naikkan pujian ini. Ku bersyukur untuk kasih-Mu Tuhan, ku mau hidup benar bagi-Mu Tuhan, ku mau melayani pekerjaan-Mu Tuhan, ku mau jadi hamba Kristus yang setia. Ku mau jadi hamba Kristus yang setia. Ku mau jadi hamba Kristus yang setia. Benar Tuhan, inilah hati kami. Hati yang mau menjadi hamba-Mu yang setia. Hati kami yang mau menjadi hamba-Mu yang dipakai sebagai alat-Mu. Tolong kami Tuhan, setiap anak-anak Tuhan yang berada di tempat ini maupun yang sedang mendengar di online. Tuhan pakai kami bukan saja menjadi pendengar-pendengar firman, tapi kami menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan, yaitu menjadi hamba Kristus yang sejati di dalam kehidupan di dunia ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Kita akan nyanyi lagu yang berikut, Ya Yesus Ku Berjanji. Yesusku berjanji setia padamu, ku pinta
Kau selalu dekat ya Tuhanku, di kancah pergumulan jalanku tak sesat, karena Engkau temanku, pemimpin terdekat. Dan bahasa Inggris, oh Jesus, I have promised to serve thee to end, be thou forever near me, my master and my friend. I shall not fear the battle, if thou art by my side, nor wander from the pathway, if thou wilt be. Nor wander from the pathway, nor wander from the pathway, if thou wilt be my guide. Saudaraku yang kekasih, arahkanlah hatimu dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, sukacita, kekuatan sorgawi untuk mengalahkan semua godaan dan cobaan, dan berkat-berkat lainnya untuk memuliakan nama Tuhan mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin.